Alfiat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, siapa yang mau tahu apa pembelajarannya? Silakan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak Bu Citra bisa lihat beberapa gambar yang ada pada layar. Ya, itu merupakan beberapa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ada berbagai macam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi ya. Sumber daya alam yang kita miliki itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk apa? Untuk memakmurkan rakyat. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat bergantung kepada apa yang dimiliki oleh alamnya. Nah, kalau Indonesia gimana ya? Indonesia punya apa? Nah, Indonesia punya yang pertama punya hutan. Indonesia itu kaya akan hutan. Nah, di dalam hutan itu terdapat berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Apa contohnya? Ada tumbuhan bambu dan tumbuhan rotan yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat kerajinan. Nah, apa lagi yang Indonesia punya? Iya, Indonesia punya tanah yang subur. Nah, tanah yang subur itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertani dan berkebun. Nah, apa lagi yang dimiliki oleh Indonesia? Nah, Indonesia memiliki laut yang luas. Ya, laut yang luas dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk menangkap ikan, membuat garam. Nah, itu yang dimiliki oleh negara Indonesia. Oke, nah berikutnya ini kita akan mendalami lagi lebih dalam mengenai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, di sini contohnya adalah masyarakat pedesaan yang memanfaatkan tanah untuk ditanami berbagai tanaman pertanian ataupun perkebunan. Nah, masyarakat pedesaan itu biasanya suka menanam padi, menanam jagung, sayur-sayuran ya. Nah, begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, sebagian besar mereka berkegiatan ekonomi mengandalkan hasil dari laut, menangkap ikan, ya, sebagai nelayan. Nah, itu jadi kegiatan ekonomi itu dipengaruhi juga di mana masyarakat tersebut tinggal. Jika dia tinggal di pedesaan, maka yang dimanfaatkan adalah lahan-lahan yang ada di pedesaan. Jika dia ada tinggal di pesisir pantai, maka yang dimanfaatkan adalah laut ya sebagai sumber ekonomi mereka. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan? Nah, ada juga kegiatan ekonominya yaitu berupa perindustrian. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pertanian ya. Negara Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Ya, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Nah, di sini kita akan bahas mengenai dua pembagian pertanian, yaitu pertanian pertama, pertanian lahan basah ya, di mana sistem pertanian lahan basah ini sering disebut orang sebagai pertanian sawah ya karena lahannya basah. Nah, apalagi lawan dari basah adalah kering. Nah, jadi yang kedua adalah pertanian lahan kering. Nah, pertanian lahan kering ini juga ada dua, di mana pertaniannya ada hortikultur ya, lebih menekankan kepada sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, dan ada juga jenis tanaman berupa palawija. Apa itu palawija? Contoh-contoh tanamannya berupa jagung, kedelai, kacang tanah, ubi bakar ya,
umbi akar, ketela pohon ya, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini sekian dulu pembahasan kita mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Nah, untuk lanjutnya silakan saksikan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Oke, nah bagaimana anak-anak Bu Citra sudah paham dengan pembelajarannya? Oke, Bu Citra ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.